Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwandi, saya dari Pendidikan Bahasa Arab kelas A, nomor induk mahasiswa 1856041026. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang metode yang berpusat pada pembelajaran pada mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama itu, apa itu definisi total physical response? Metode total physical response adalah salah satu metode untuk pengajaran bahasa pada anak usia dini karena penerapannya berhubungan antara kondisi perintah, ucapan, dan gerak, sehingga seorang anak lebih mudah untuk menguasai suatu bahasa dalam pembelajarannya. Jadi, anak di sini lebih gampang untuk mengeluarkan sebuah bahasa ketika berbicara. Kemudian yang kedua itu adalah karakteristik total physical response. Karakteristiknya yaitu mereka mendengarkan dengan seksama perintah-perintah yang diucapkan oleh guru dan merespon dengan aktivitas fisik. Siswa harus memberikan respon baik secara individual maupun bersama-sama. Mereka memiliki sedikit pengaruh pada isi pembelajaran sebanyaknya. Kemudian yang ketiga tentang penggunaan total physical response. Yang pertama itu tujuan umum metode TPR adalah mengajarkan kecakapan berbahasa lisan pada tingkat pemula. Yang kedua, adapun silabus yang digunakan untuk mencerminkan silabus yang berdasar pada kalimat dengan mengutamakan aspek gramatikal dan leksikal dalam pemilihan bahan-bahan atau butir-butir pengajaran. Yang ketiga, latihan-latihan yang runtun merupakan kegiatan pokok kelas dalam metode TPR. Keempat, para pembelajaran dalam TPR atau biasa disingkat dengan total physical response mempunyai peran utama sebagai penyimak dan pelaku. Mereka menyimak dengan penuh perhatian dan merespon secara fisik terhadap perintah yang diberikan oleh guru, baik secara individu maupun kolektif. Kemudian yang kelima, guru berperan aktif dan terlibat secara langsung dalam TPR. Guru adalah penentu dari apa yang diajarkan, siapa yang menjadi model dan menyajikan bahan baru, dan siapa yang memilih bahan penunjang bagi penggunaan kelas itu adalah guru. Kemudian yang keenam, buku teks tidak digunakan dalam TPR. Dalam hal ini, guru harus aktif memilih serta menyediakan bahan yang diperlukan, misalnya buku, pulpen, alat peraga, gambar, kartu, atau RPP dengan situasi dan kondisi yang diinginkan. Kemudian kita masuk pada keunggulan dan kekurangan dari metode total physical response atau biasa disingkat TPR. Yang pertama kita bahas tentang keunggulan. Yang pertama itu siswa, apakah anak-anak atau orang dewasa, mampu mengambil dan belajar bahasa yang lebih baik dan lebih cepat jika mereka mengaitkan tindakan fisik pada kata tertentu. Yang kedua, hal ini menyenangkan dan mudah. Siswa akan menikmati bangkit dari kursi mereka dan bergerak di sekitar. Yang ketiga, aktivitas TPR atau total physical response yang sederhana tidak memerlukan banyak persiapan pada pihak guru. Namun beberapa aplikasi yang lebih kompleks lainnya mungkin saja. Yang keempat, hal ini untuk peserta didik lebih aktif di kelas. Yang kelima, metode ini adalah alat yang baik untuk membangun kosakata. Itu tadi adalah keunggulan. Kemudian kita masuk pada kelemahan dari metode TPR atau total physical response. Itu yang pertama, meskipun dapat digunakan pada tingkat yang lebih tinggi, TPR paling berguna bagi para pemula. Hal ini juga tingkat yang lebih tinggi di mana persiapan menjadi masalah bagi guru. Yang kedua, siswa umumnya tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan pikiran mereka sendiri dengan cara yang kreatif. Yang ketiga, sangat mudah untuk terlalu sering menggunakan TPR. Setiap hal baru jika dilakukan terlalu lama akan memicu adaptasi. Tidak peduli seberapa menarik dan produktif inovasinya yang akan bosan dengan itu. Guru mungkin menemukan bahwa hal itu terbatas dalam lingkup bahasa. Bahasa target tertentu mungkin tidak cocok untuk metode ini. Kemudian kita masuk kepada metode yang kedua, yaitu metode silent way. Yang pertama itu adalah apa itu definisi silent way. Silent way yaitu metode pembelajaran yang dimana peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Guru lebih banyak diam
namun guru aktif menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk membantu atau memancing dan membentuk sebuah reaksi dari siswa. Kemudian kita masuk pada yang kedua tentang karakteristik. Kemudian yang kedua itu karakteristik dari metode Silent Way. Yang pertama itu ada beberapa pakar. Yang pertama menurut Stepik yang mengatakan bahwa pengajaran harus menjadi unsur bawahan dari pembelajaran. Adapun yang menurut Karambelas, pengulangan dan peniruan sebaiknya dihindari karena para pembelajar hanya diberi kesempatan menyimak satu kali. Itu adalah karakteristiknya. Kemudian kita masuk pada kekurangan dan kelebihan dari Silent Way. Kelebihan Silent Way yaitu adalah tugas-tugas dan aktivitas dalam metode ini berfungsi untuk mendorong serta membentuk respon pelajar, maka dalam hal ini kelas menjadi aktif. Yang kedua, mendidik untuk berkonsentrasi terhadap materi pelajaran. Juga para pelajar dituntut untuk selalu berusaha sendiri dalam belajar. Yang ketiga, karena tidak ada pembetulan kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh pelajar dan tidak ada keterangan, maka pelajar didorong untuk membuat analogi-analogi sendiri dengan cara membuat kesimpulan dan rumusan antara aturan sendiri. Kemudian kita masuk pada kekurangannya. Kekurangan metode Silent Way adalah jika dia telah secara sesama, Silent Way digunakan untuk pelajar tingkat pemula yang hanya diberikan materi-materi, pelafalan, suku kata, dan membuat konstruksi kalimat-kalimat sederhana. Sedangkan pembaca dan pengarang nampaknya akan sulit diajarkan dengan metode ini. Yang kedua, dalam konsep Silent Way bertujuan membimbing para pelajar agar mencapai kelancaran berbahasa yang hampir sama dengan penutur asli. Maka mereka dituntut untuk menguasai lafal yang benar, intonasi, irama, dan jeda dalam berbicara dengan bahasa asing yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, dalam Silent Way pengulangan tidak dianjurkan. Sebagaimanapun belajar yang diberi materi satu kali akan sangat membutuhkan pengulangan, apalagi mereka yang baru mengenal bahasa asing yang sedang dipelajari. Itu adalah kekurangan dan kelebihan. Kemudian kita masuk yang bagian ketiga, yaitu belajar konseling. Yang pertama itu definisi belajar konseling. Berdasarkan pendapat-pendapat para pakar, dapat disebutkan bahwa bimbingan dan konseling belajar ialah upaya membimbing dan konseling untuk membantu individu menemukan dan mengembangkan potensi belajarnya serta menyelesaikan diri dengan lingkungan dan tugas-tugas belajar, baik secara materi maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, karakteristik belajar konseling. Yang pertama itu konseling untuk perubahan tingkah laku. Yang kedua, karakteristik belajar konseling. Yang pertama itu seseorang akan mengalami semacam ketidakpuasan pribadi yang tidak mampu mengatasi atau mengurangi ketidakpuasan tersebut sehingga dimunculkanlah konseling atau belajar konseling. Yang kedua adalah seorang memasuki dunia konseling dengan kecemasan. Cemas memandang proses konseling itu sebenarnya seperti apa, bagaimana, dan macam-macam dugaan. Yang ketiga, seorang yang membutuhkan konseling itu tidak mampu mempunyai gambaran yang jelas tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Adapun yang ketiga itu adalah kegunaan belajar konseling. Yang pertama itu membantu murid-murid untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar, serta kesempatan yang ada. Yang kedua, membantu proses sosialisasi dan sensitivitas pada kebutuhan orang lain. Yang ketiga, membantu murid-murid untuk mengembangkan motif-motif intrinsik dalam belajar sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti dan bertujuan. Yang keempat, mendorong dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, mengambil keputusan, dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan. Itu adalah kegunaan belajar konseling. Kemudian kita masuk kepada yang keempat tentang yang pertama itu kita masuk pada kelebihan. Kelebihannya itu yang pertama praktis, yang kedua memberikan kesempatan bagi anggota untuk saling memberi dan menerima umpan balik, yang ketiga anggota belajar untuk berlatih tentang
perilaku yang baru, dan yang keempat dapat digunakan untuk menggali tiap masalah yang dialami anggota. Itu adalah kelebihan. Dan kemudian yang menjadi kekurangan belajar konseling itu tidak semua cocok berada pada kelompok maupun individu. Nah, kemudian kelompok atau individu digunakan sebagai tujuan. Dan yang keempat, perhatian konselor lebih menyebar. Yang keempat, sulit untuk dibina kepercayaan. Dan yang kelima, kalian sering mengharapkan terlalu banyak dari kelompok sehingga ia tidak berusaha untuk berubah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.